Halo semua, dan balik lagi bersama Shackpad. Jadi, hari ini kita bakal bahas beberapa info dan kejadian basket yang ada di minggu-minggu terakhir ini. Yang pertama ada Bumi Borneo Basketball yang baru saja bermain di game pertamanya di IBL season 2023 kemarin melawan Tangerang Hawks. Di game pertamanya, Bumi Borneo terbilang bermain imbang dengan Hawks. Kenapa imbang? Kita coba cek quarter 1 21-24 untuk Hawks. Kuarter 2 38-40 masih untuk Hawks. Barulah di kuarter 3 bisa 54-54 dan akhirnya di kuarter 4 itu ada 69-64 dimenangkan oleh Bumi Borneo. Top skor di Bumi Borneo sendiri ada Randy Bell 16 poin. Walaupun sebenarnya field goal-nya itu agak kurang ya di game kali ini 5/17, 29%. Tapi ya Randy Bell tetap melakukan tugasnya dengan baik. Ketika buntu memang tampak Bumi Borneo ini ngandelin si Randy Bell dengan ISO-nya. Walaupun tidak begitu efisien ya di game kali ini, tapi indeksnya Bell tuh tetap positif 16. Ada Chrysler yang aku senang banget. Jujur aku sempat khawatir mengenai apakah dia ini sebenarnya kompatibel nggak dengan BBB atau enggak gitu loh. Apalagi setelah melihat performnya di Field Basket kemarin yang di Malaysia. Namun di game kali ini betul-betul Chrysler kayak ngomong, gua kasih lihat kalian nih, gua bisa diandelin di sini. 14 poin, 50% field goal, 3/5 dari 3 point, dan clutch point yang penting di paruh kedua. Chrysler berhasil menunjukin keseriusan dia untuk bermain di Bumi Borneo dari game pertama ini. Dan tentu yang paling aku penasaran banget karena nggak berhasil menemukan highlight ataupun video dia bermain pas sparring kemarin itu Cameron Ridley. Sekalinya dia masuk di lapangan, wah gila nih aku lihat. He is too big. Kalau musim lalu Mofunanya tuh aku bilang bermain seperti kayak Hulk, mungkin ini lebih gede lagi nih, ini Hulk Busternya kali. Tapi seriusan, berkat Ridley defense-nya Bumi Borneo bener-bener kebantu banget. Tampak Hawks memang susah ya untuk menyerang di pen area pas Ridley itu ada di lapangan. 12 poin, 8 rebounds, 3 blocks. Ridley menurutku bisa menjadi kunci penting nih buat Bumi Borneo untuk bisa masuk ke playoff. Ngomong-ngomong soal blok, Rizky Dava, bintang Bumi Borneo di Field Basket Malaysia kemarin, punya beberapa best block di akhir quarter yang menurut aku tetap mempertahankan momentum Bumi Borneo. Gue seneng nih, hustle-nya di defense semua, gak cuma Dava, Wisnu juga di last minute masih hustle juga buat dapetin satu blok buat Bumi Borneo. Kita kebantu banyak dari free throw sebenarnya. Tampak di statistik endgame total free throw kita itu 14/23. Ketimbang Hawks itu cuma 9/11. Cuma sayang memang percentage kita agak rendah. Kita harus manfaatin free throw kita sebaik-baiknya untuk game-game berikutnya. Jumlah rebounds kita sama dengan Hawks 49. Cuma masalahnya offensive reboundsnya Hawks itu 22. Bumi Borneo cuma 14. Makanya second chance points Hawks bisa 2 kalinya Bumi Borneo loh, 20-10. Kita banyak rugi di sana. Untungnya kita apa nih, atau yang bagusnya kita apa nih? Untungnya menurut aku kita punya Coach Tondi sama manajemen yang lainnya. Bench points kita itu 31 poin, Hawks 22, dan hampir semua pemain kita itu nyetak angka kecuali Leo Agus yang kemarin main cuma 5 menit. Rotasi menjadi kunci buat Bumi Borneo sedari musim lalu. Kalau kalian ada cek di post yang dulu banget, pembagian minute play di post aku yang lama. Performa pemain asli Pontianak kita gimana? Stephen Orlando nggak masuk line up di game ini barengan sama Yanto, kayaknya di rolling mereka berdua. Arion Tio bermain 14 menit 57 detik, terus dengan statistik dia 3 poin, 1/4 field goal percentage, 3 rebound. Terus ada Julius Cesar Wongso juga, Aliong yang juga dijadiin kapten pas bermain di game ini, 21 menit 42 detik. Cuma nyetak 1 angka dari free throw dan 4 rebound lalu 3 steal. Kalian heran dengan angka Aliong? Aku juga. Cuma kalau kalian tonton gamenya, aku melihat Aliong dijaga relatif ketat kalau Randy Bell mereka berdua bareng mainin. Kayaknya tandem mereka berdua nih udah dipelajari nih sama tim-tim lain gitu. Jadi betul-betul dijaga lah kalau udahan si Aliongnya ada Randy Bell, udah mereka udah tahu yang harus dijaga yang mana. Cuma ya menurut aku it's not a problem kalau begitu, karena kalau misalnya Aliong memang jadi target man-nya, seharusnya ada teammates lain yang kosong yang juga bisa scoring. Di musim lalu Bumi Borneo bertemu 2 kali ya dengan Hawks dan skornya itu 1-1. Jadi masih linear nih kalau misalnya kita compare ke musim lalu, karena memang kedua tim ini kalau bermain berimbang seperti itu. Event nasional kita terbang jauh ke event lokal di Pontianak di awal tahun ini. Ada
PBF Pontianak Basketball Friendly yang diadain sama Kastra di SMA YPK Pontianak. Jujur aku senang karena sudah ada event basket sedari awal tahun banget. Jadi moga-moga semua klub atau siapapun deh yang bisa ngikutin jejak ini untuk ngadain event-event berikutnya di sepanjang tahun 2023. Ada 4 kategori di sini, ada KU13 Mix, KU15, KU30 dan KU Veteran. Umur 40 untuk veteran. Untuk ranking tahunan untuk Profesor Ao, Profesor Ao, aku cuma masukin KU15 yang aku masukin ke kategori junior putra dan KU30 sebagai senior putranya. Event awal tahun ini sebenarnya bisa dibilang sebagai kayak ya ajang pre-season lah ya, pemanasan untuk event-event basket setahun ke depan. Soalnya kenapa? Karena kita bisa melihat sekilas gambaran ya, susunan tim dari masing-masing klub, kira-kira oh ini nih pemain-pemainnya nih untuk tahun ini gitu. Ada hal menarik apa saja? Aku coba urai satu-satu yang aku ingat. Untuk KU13 Mix ini dijuarai oleh Kastra. Itu ada nomor 10 Kastra yang sebenarnya bisa dibilang dia yang carry the team gitu untuk game final kemarin terutama. Melawan Tenaga Baru yang ada nomor 15 yang sempat aku liput di Petrus Cup kemarin. Selfie atau apa aku lupa namanya. Tenaga Baru benar-benar serius sih kalau soal pembinaan pemain putrinya ya. Tapi gak cuma untuk pembinaan putrinya. Di KU15 Tenaga Baru ada menurunkan tim putranya. Ada nomor 8 yang infonya adalah adiknya Jeremy Stanley dari Petrus. Yang menurut aku ini anak bakal bisa go big sih kalau dipoles lagi. Juara di KU15 kemarin didapat sama Jambore. Dan sama ada nomor 8 juga di Jambore yang bisa dibilang top scorernya Jambore. Jambore bisa unggul menurut aku karena Jambore punya kedalaman squad dan rotasi untuk lapis keduanya karena hampir semuanya bisa main dengan baik. Lalu untuk KU40 veteran yang finalnya sebenarnya di hari Sabtunya kemarin, jujur aku sudah sering mendengar ketenaran gitu nama dari masing-masing pemain veteran Pontianak ini. Banyak yang ngomong ini dulu pas mudanya ngeri banget, mainnya bagus banget. Makanya aku juga sempat bilang aku penasaran gitu melihat seperti apa sih pas mudanya mereka main seperti apa gitu. Ya gimana nggak KU40 nih kalau pas aku nonton pas finalnya kemarin itu mainnya masih seperti KU30 karena 4 kuarter mereka masih mampu lari full terus, bahkan masih bisa main press defense lagi. Ini ya memang jadi panutan sih buat anak-anak muda lainnya yang veteran aja kuat gitu, masa yang muda enggak kan. Lalu di KU30 sendiri itu mempertemukan Jambore dan Kastra. Jujur aku agak terkejut karena skornya itu bisa ketat sampai kuartal 3. Kuartal 3 tengah udah mulai melebar itu margin skornya sampai akhirnya di kuartal 4 itu selesai dengan margin 10 poin lah kalau nggak salah. Kastra menurut aku lebih siap tanding ya untuk game final ini. Balik lagi mereka karena punya kedalaman squad, rotasi pemain, lapis duanya juga bisa backup ketimbang line up yang dimiliki Jambore pas final kemarin. Pembeda nyata sih menurut aku memang senternya Kastra nomor 13. Oram terlalu besar, terlalu kuat di bawah ring, kewalahan lah pemain Jambore kalau mau jaga dia. Selain Oram memang syutingnya Kastra juga lagi wangi tuh di game kemarin. Jadi kayak apapun yang dibuat Kastra lancar-lancar aja gitu di final kemarin. Tapi memang di Jambore nggak mau buat kayak Kastra menang dengan mudah. Ada nomor 4 Jambore yang semuanya kenal, Venom. Ada AO juga nomor 7. Tim Jambore termasuk aktif dalam segi offensive rebound. Berkali-kali mereka mepetin skor dengan cara ya dari second chance point ini. Cuma tetap Kastra yang menjuarai pada akhirnya. Jadi congrats buat Kastra. Info-infonya sih bakal banyak event basket di kuartal 1, kuartal 2 di Pontianak ini. Ada apa aja? Aku juga gak bisa mastiin, tapi ntar aku spill tipis-tipis lah rumornya di Instagram. Jadi jangan lupa buat cek di sana ntar. Oke, mungkin segitu dulu video untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.